Sore itu, langit Jakarta terlihat cerah meskipun awan putih berarak perlahan. Karina, seorang wanita berusia 28 tahun, mengemudikan mobilnya dengan penuh semangat. Di sampingnya, suaminya, Andi, duduk dengan santai, sesekali melirik ke arah pemandangan di luar jendela. Mereka baru saja merencanakan kunjungan ke rumah mertua Karina, Ibu Sari, untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Karina merasa bersemangat, membayangkan momen-momen hangat bersama keluarga. Namun, saat mereka melaju di jalanan yang ramai, tiba-tiba terdengar suara krek yang mengganggu ketenangan. Karina mengerem mendadak, dan mobilnya bergetar hebat. "Apa itu?" tanya Andi, wajahnya berubah serius. Karina mengerutkan dahi, mencoba menenangkan diri. "Sepertinya ban bocor," jawabnya sambil mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa ban belakang sebelah kiri benar-benar bocor. Karina merasa panik. "Bagaimana ini? Kita harus segera ke rumah Ibu Sari," keluhnya. Andi mencoba menenangkan. "Tenang, sayang. Kita bisa telepon layanan darurat atau mencari bengkel terdekat." Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk menghubungi layanan darurat. Namun, waktu berlalu dan bantuan belum juga tiba. Karina merasa semakin gelisah. "Seharusnya kita sudah sampai di rumah Ibu Sari sekarang," keluhnya. Andi mengangguk, tetapi ia juga merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Akhirnya, setelah menunggu hampir 1 jam, Andi memutuskan untuk menghubungi Ibu Sari. "Mungkin Ibu bisa menjemput kita," usulnya. Karina setuju, meskipun sedikit ragu. Ia tahu Ibu Sari adalah sosok yang sangat perhatian, tetapi ia juga merasa canggung karena harus meminta bantuan. Setelah beberapa menit, Andi menghubungi Ibu Sari. "Ibu, kami mengalami masalah dengan mobil. Ban kami bocor dan kami terjebak di pinggir jalan. Bisakah Ibu menjemput kami?" tanya Andi. Suara Ibu Sari terdengar tenang di ujung telepon. "Tentu, Nak. Di mana kalian sekarang? Ibu akan segera datang." Setelah menutup telepon, Karina merasa sedikit lega. "Ibu Sari pasti akan membantu kita," katanya. Andi tersenyum, tetapi ia juga merasa khawatir tentang bagaimana situasi ini akan berlanjut. Mereka menunggu di dalam mobil, saling berbincang untuk mengalihkan perhatian dari ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Tak lama kemudian, mobil Ibu Sari muncul di depan mereka. Karina melihat sosok ibunya yang anggun keluar dari mobil, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Ibu Sari selalu memiliki aura yang menenangkan, dan Karina merasa sedikit lebih baik melihatnya. "Kalian baik-baik saja?" tanya Ibu Sari dengan nada khawatir saat mendekati mereka. "Ya, Ibu. Hanya ban bocor. Kami sudah menghubungi layanan darurat, tetapi mereka belum datang," jawab Andi. Ibu Sari mengangguk, lalu mengajak mereka untuk masuk ke mobilnya. "Ayo, kita pergi ke hotel terdekat. Kita bisa menunggu di sana sambil menunggu mobil kalian diperbaiki." Karina merasa sedikit canggung saat duduk di belakang bersama Ibu Sari. Suasana di dalam mobil terasa hangat, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Ibu Sari mulai berbicara, mencoba mencairkan suasana. "Kalian sudah lama tidak berkunjung. Ibu rindu sekali," katanya dengan senyum lembut. "Ya, Ibu. Kami juga rindu," jawab Karina, berusaha tersenyum meskipun hatinya masih berdebar. Andi menambahkan, "Kami akan lebih sering datang setelah ini, Ibu." Setelah beberapa menit berkendara, mereka tiba di hotel. Ibu Sari memimpin mereka ke lobi, di mana suasana terasa nyaman dengan pencahayaan lembut dan aroma kopi yang menggoda. Karina merasa sedikit lebih tenang saat melihat suasana yang hangat ini. Mereka melakukan check-in dan mendapatkan kunci kamar. "Bagaimana kalau kita duduk di kafe hotel sambil menunggu mobil kalian diperbaiki?" usul Ibu Sari. Karina dan Andi setuju, dan mereka berjalan menuju kafe yang terletak di sudut lobi. Meja kayu yang nyaman dan kursi empuk membuat mereka merasa lebih santai. Setelah memesan minuman, mereka mulai berbincang-bincang. Ibu Sari menceritakan tentang kegiatan di rumah, bagaimana ia merawat taman dan memasak untuk keluarga. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Ibu Sari berbicara. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suaranya, dan Karina merasa terhubung dengan sosok yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. "Karina, bagaimana kabar pekerjaanmu? Ibu dengar kamu baru saja mendapatkan promosi,"
Tanya Ibu Sari. Karina tersenyum bangga. Ya, Ibu. Saya baru saja dipromosikan menjadi manajer proyek. Rasanya sangat menyenangkan, tetapi juga menantang. Ibu Sari mengangguk. Matanya berbinar. Ibu selalu percaya kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Karina merasa hangat mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa Ibu Sari selalu mendukungnya. Dan itu memberinya dorongan untuk terus berusaha. Sementara itu, Andi duduk di samping mereka. Sesekali ikut berkomentar. Namun, ia lebih banyak mendengarkan, melihat bagaimana ibunya dan istrinya saling berbagi cerita. Karina merasa nyaman, seolah-olah mereka sudah seperti keluarga yang saling memahami. Setelah beberapa saat, Ibu Sari mengusulkan untuk bermain permainan kartu yang ada di meja. Bagaimana kalau kita bermain? Ini bisa menghibur kita sambil menunggu, katanya. Karina dan Andi setuju, dan mereka mulai bermain dengan penuh tawa. Suasana semakin hangat, dan Karina merasa seolah-olah semua ketegangan sebelumnya menghilang. Saat permainan berlangsung, Karina merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Ibu Sari. Mereka saling menggoda dan tertawa, menciptakan momen-momen kecil yang berharga. Karina merasa beruntung memiliki mertua yang begitu hangat dan penuh perhatian. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa canggung. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka terjebak di hotel ini karena ban bocor. Meskipun demikian, Karina berusaha untuk menikmati momen ini, berfokus pada kebersamaan yang mereka miliki. Setelah beberapa permainan, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya, kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya. Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai, melihat air yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Dulu, Ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, katanya. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Malam mulai menjelang, dan suasana di sekitar hotel semakin romantis. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Karina merasa terpesona oleh keindahan malam itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika mereka kembali ke kafe, Karina merasa lebih dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa meskipun situasi ini tidak ideal, ia telah menemukan momen berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Karina merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertua tidak selalu mudah. Tetapi malam ini telah mengubah pandangannya. Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa diandalkan. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Karina menantikan sisa malam yang penuh keajaiban. Setelah menikmati waktu di tepi kolam, Karina, Andi, dan Ibu Sari kembali ke kafe hotel. Suasana di dalam kafe terasa hangat dan nyaman, dengan lampu-lampu lembut yang menciptakan nuansa intim. Mereka memilih meja di sudut yang tenang, jauh dari keramaian pengunjung lain. Karina merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Ibu Sari, yang selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa nyaman. Setelah memesan beberapa camilan dan minuman hangat, mereka mulai berbincang lagi. Ibu Sari terlihat lebih santai, dan Karina bisa merasakan bahwa suasana di antara mereka semakin akrab. Kalian tahu, Ibu selalu percaya bahwa setiap momen berharga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, kata Ibu Sari sambil tersenyum. Malam ini adalah kesempatan yang baik untuk saling mengenal lebih dekat. Karina mengangguk setuju. Saya setuju.
Bu, terkadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari hingga lupa untuk menikmati waktu bersama keluarga. Andi menambahkan, ya, kita harus lebih sering meluangkan waktu untuk berkumpul seperti ini. Ibu Sari mengangkat gelasnya, mari kita bersulang untuk kebersamaan ini. Semoga kita bisa lebih sering berkumpul dan menciptakan kenangan indah. Mereka bertiga mengangkat gelas, dan Karina merasakan kehangatan dalam hatinya. Momen ini terasa sangat berarti, dan ia ingin mengingatnya selamanya. Setelah beberapa saat berbincang, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya, kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya. Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai, melihat air yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Dulu, Ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, katanya. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Malam mulai menjelang, dan suasana di sekitar hotel semakin romantis. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Karina merasa terpesona oleh keindahan malam itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika mereka kembali ke kafe, Karina merasa lebih dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa meskipun situasi ini tidak ideal, ia telah menemukan momen berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Karina merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertua tidak selalu mudah, tetapi malam ini telah mengubah pandangannya. Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa diandalkan. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Karina menantikan sisa malam yang penuh keajaiban. Setelah beberapa saat, Andi mengusulkan untuk bermain permainan kartu yang ada di meja. Bagaimana kalau kita bermain? Ini bisa menghibur kita sambil menunggu, katanya. Karina dan Ibu Sari setuju, dan mereka mulai bermain dengan penuh tawa. Suasana semakin hangat, dan Karina merasa seolah-olah semua ketegangan sebelumnya menghilang. Permainan berlangsung seru, dengan Ibu Sari yang penuh semangat dan humor. Karina merasa terhibur, dan ia tidak bisa menahan tawa saat Ibu Sari menggoda Andi tentang kebiasaannya yang suka kalah dalam permainan. Kamu harus lebih fokus, Nak. Jangan sampai ibu mengalahkanmu lagi, ujarnya sambil tertawa. Andi hanya bisa tersenyum. Ibu memang jago dalam permainan ini. Saya harus berlatih lebih keras. Karina merasa senang melihat interaksi mereka. Ia menyadari bahwa Ibu Sari memiliki cara yang unik untuk membuat suasana menjadi ceria. Setelah beberapa putaran permainan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ibu Sari mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto lama dari album keluarga. Ini foto waktu Andi masih kecil, katanya sambil menunjukkan gambar Andi yang sedang bermain di taman. Karina tertawa melihat ekspresi lucu Andi di foto itu. Wow, saya tidak ingat pernah terlihat seperti itu, kata Andi sambil tersenyum malu. Karina merasa terhubung dengan cerita-cerita masa lalu yang dibagikan Ibu Sari. Ia bisa merasakan betapa berartinya momen-momen itu bagi keluarga mereka. Setelah beberapa saat, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya. Kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya.
Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai, melihat air yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Dulu, Ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, katanya. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Malam mulai menjelang, dan suasana di sekitar hotel semakin romantis. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Karina merasa terpesona oleh keindahan malam itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika mereka kembali ke kafe, Karina merasa lebih dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa meskipun situasi ini tidak ideal, ia telah menemukan momen berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Karina merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertua tidak selalu mudah, tetapi malam ini telah mengubah pandangannya. Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa diandalkan. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Karina menantikan sisa malam yang penuh keajaiban. Setelah beberapa saat, Andi mengusulkan untuk bermain permainan kartu yang ada di meja. Bagaimana kalau kita bermain? Ini bisa menghibur kita sambil menunggu, katanya. Karina dan Ibu Sari setuju, dan mereka mulai bermain dengan penuh tawa. Suasana semakin hangat, dan Karina merasa seolah-olah semua ketegangan sebelumnya menghilang. Permainan berlangsung seru, dengan Ibu Sari yang penuh semangat dan humor. Karina merasa terhibur, dan ia tidak bisa menahan tawa saat Ibu Sari menggoda Andi tentang kebiasaannya yang suka kalah dalam permainan. Kamu harus lebih fokus. Nak, jangan sampai ibu mengalahkanmu lagi, ujarnya sambil tertawa. Andi hanya bisa tersenyum. Ibu memang jago dalam permainan ini. Saya harus berlatih lebih keras. Karina merasa senang melihat interaksi mereka. Ia menyadari bahwa Ibu Sari memiliki cara yang unik untuk membuat suasana menjadi ceria. Setelah beberapa putaran permainan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ibu Sari mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto lama dari album keluarga. Ini foto waktu Andi masih kecil, katanya sambil menunjukkan gambar Andi yang sedang bermain di taman. Karina tertawa melihat ekspresi lucu Andi di foto itu. Wow, saya tidak ingat pernah terlihat seperti itu, kata Andi sambil tersenyum malu. Karina merasa terhubung dengan cerita-cerita masa lalu yang dibagikan Ibu Sari. Ia bisa merasakan betapa berartinya momen-momen itu bagi keluarga mereka. Setelah beberapa saat, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya, kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya. Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai, melihat air yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Dulu, Ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, katanya. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Malam mulai menjelang, dan suasana di sekitar hotel semakin romantis.
Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Karina merasa terpesona oleh keindahan malam itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika mereka kembali ke kafe, Karina merasa lebih dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa meskipun situasi ini tidak ideal, ia telah menemukan momen berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Karina merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertua tidak selalu mudah. Tetapi malam ini telah mengubah pandangannya. Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa diandalkan. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Karina menantikan sisa malam yang penuh keajaiban. Malam semakin larut, dan suasana di kafe hotel semakin tenang. Lampu-lampu lembut yang menerangi ruangan menciptakan nuansa intim, sementara suara gemericik air dari kolam renang di luar menambah ketenangan malam itu. Karina, Andi, dan Ibu Sari duduk di meja yang sama, menikmati sisa camilan dan minuman hangat. Karina merasa seolah-olah waktu telah berhenti, dan ia ingin momen ini berlangsung selamanya. Setelah beberapa saat berbincang, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya, kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya. Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai, melihat air yang berkilau di bawah sinar bulan. Dulu, Ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, kata Ibu Sari. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Ibu ingat sekali, waktu itu ibu dan teman-teman pergi ke hotel di Bali. Kami menghabiskan waktu di pantai, bermain air, dan tertawa bersama. Itu adalah salah satu momen terbaik dalam hidup ibu, katanya dengan senyum nostalgia. Karina merasa terhubung dengan cerita-cerita itu, seolah-olah ia bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan Ibu Sari saat itu. Andi, yang duduk di samping mereka, tersenyum mendengar cerita ibunya. Ibu selalu punya cerita menarik. Saya rasa saya harus lebih sering mendengarkan cerita-cerita ibu, ujarnya. Karina mengangguk setuju. Iya, Bu. Cerita-cerita ibu sangat menginspirasi. Setelah beberapa saat, Andi mengusulkan untuk bermain permainan kartu yang ada di meja. Bagaimana kalau kita bermain? Ini bisa menghibur kita sambil menunggu, katanya. Karina dan Ibu Sari setuju, dan mereka mulai bermain dengan penuh tawa. Suasana semakin hangat, dan Karina merasa seolah-olah semua ketegangan sebelumnya menghilang. Permainan berlangsung seru, dengan Ibu Sari yang penuh semangat dan humor. Karina merasa terhibur, dan ia tidak bisa menahan tawa saat Ibu Sari menggoda Andi tentang kebiasaannya yang suka kalah dalam permainan. Kamu harus lebih fokus, Nak. Jangan sampai ibu mengalahkanmu lagi, ujarnya sambil tertawa. Andi hanya bisa tersenyum. Ibu memang jago dalam permainan ini. Saya harus berlatih lebih keras. Karina merasa senang melihat interaksi mereka. Ia menyadari bahwa Ibu Sari memiliki cara yang unik untuk membuat suasana menjadi ceria. Setelah beberapa putaran permainan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ibu Sari mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto lama dari album keluarga. Ini foto waktu Andi masih kecil, katanya sambil menunjukkan gambar Andi yang sedang bermain di taman. Karina tertawa melihat ekspresi lucu Andi di foto itu. Wow, saya tidak ingat pernah terlihat seperti itu, kata Andi sambil tersenyum malu. Karina merasa terhubung dengan cerita-cerita masa lalu yang dibagikan Ibu Sari. Ia bisa merasakan betapa berartinya momen-momen itu bagi keluarga mereka.
Setelah beberapa saat, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya, kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya. Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai, melihat air yang berkilau di bawah sinar bulan. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Dulu, Ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, katanya. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Malam mulai menjelang, dan suasana di sekitar hotel semakin romantis. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Karina merasa terpesona oleh keindahan malam itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika mereka kembali ke kafe, Karina merasa lebih dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa meskipun situasi ini tidak ideal, ia telah menemukan momen berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Karina merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertua tidak selalu mudah. Tetapi malam ini telah mengubah pandangannya. Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa diandalkan. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Karina menantikan sisa malam yang penuh keajaiban. Setelah beberapa saat, Andi mengusulkan untuk bermain permainan kartu yang ada di meja. Bagaimana kalau kita bermain? Ini bisa menghibur kita sambil menunggu, katanya. Karina dan Ibu Sari setuju, dan mereka mulai bermain dengan penuh tawa. Suasana semakin hangat, dan Karina merasa seolah-olah semua ketegangan sebelumnya menghilang. Permainan berlangsung seru, dengan Ibu Sari yang penuh semangat dan humor. Karina merasa terhibur, dan ia tidak bisa menahan tawa saat Ibu Sari menggoda Andi tentang kebiasaannya yang suka kalah dalam permainan. Kamu harus lebih fokus, Nak. Jangan sampai ibu mengalahkanmu lagi, ujarnya sambil tertawa. Andi hanya bisa tersenyum. Ibu memang jago dalam permainan ini. Saya harus berlatih lebih keras. Karina merasa senang melihat interaksi mereka. Ia menyadari bahwa Ibu Sari memiliki cara yang unik untuk membuat suasana menjadi ceria. Setelah beberapa putaran permainan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ibu Sari mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto lama dari album keluarga. Ini foto waktu Andi masih kecil, katanya sambil menunjukkan gambar Andi yang sedang bermain di taman. Karina tertawa melihat ekspresi lucu Andi di foto itu. Wow, saya tidak ingat pernah terlihat seperti itu, kata Andi sambil tersenyum malu. Karina merasa terhubung dengan cerita-cerita masa lalu yang dibagikan Ibu Sari. Ia bisa merasakan betapa berartinya momen-momen itu bagi keluarga mereka. Setelah beberapa saat, Andi menerima telepon dari layanan darurat. Halo? Ya, kami sedang menunggu di hotel. Kapan bisa diperbaiki? Suara Andi terdengar tegang. Karina menatap Ibu Sari, yang memberikan senyuman menenangkan. Tenang saja, Nak. Semua akan baik-baik saja, katanya. Setelah menutup telepon, Andi menghela napas. Mereka akan datang dalam waktu 1 jam, katanya. Karina merasa lega, tetapi juga sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan menghabiskan waktu selama itu. Ibu Sari melihat ke arah Karina dan Andi. Bagaimana kalau kita menjelajahi hotel ini? Mungkin ada tempat menarik yang bisa kita lihat. Usulnya. Karina dan Andi setuju, dan mereka bertiga mulai berjalan-jalan di sekitar hotel. Mereka menemukan kolam renang yang indah, dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk di tepi kolam, menikmati suasana yang tenang. Karina merasa damai,
melihat air yang berkilau di bawah sinar bulan. Saat mereka duduk di tepi kolam, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya. Dulu, ibu sering datang ke hotel-hotel seperti ini dengan teman-teman. Kami selalu mencari tempat yang nyaman untuk bersantai, katanya. Karina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dibagikan. Malam mulai menjelang, dan suasana di sekitar hotel semakin romantis. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Karina merasa terpesona oleh keindahan malam itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika mereka kembali ke kafe, Karina merasa lebih dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa meskipun situasi ini tidak ideal, ia telah menemukan momen berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Karina merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertua tidak selalu mudah. Tetapi malam ini telah mengubah pandangannya. Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa diandalkan. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Karina menantikan sisa malam yang penuh keajaiban.